Halo sobat, zaman dahulu ketika masa penjajahan belum usai di negeri ini, para rakyat dan pahlawan nasional Indonesia terus berjuang untuk meraih kemerdekaan. Dan apa yang kita nikmati sekarang adalah hasil jerih payah mereka, yakni rakyat dan pahlawan nasional Indonesia yang rela berkorban demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Bahkan nyawa pun mereka rela untuk mereka korbankan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak luput juga bahwa pahlawan nasional Indonesia itu ada yang muda sampai dengan yang tua. Kebanyakan dari mereka yang masih muda itu tergabung dalam organisasi yang nantinya akan memunculkan yang namanya Sumpah Pemuda. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar ketika ada video terbaru dari channel ini kalian tidak ketinggalan. Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Republik Indonesia, Sumpah Pemuda adalah ikrar pemuda-pemudi Indonesia. Ikrar ini digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I dan dihadiri oleh organisasi pemuda lainnya. Ikrar tersebut kemudian melahirkan sebuah sumpah yang dibawa pemuda-pemudi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku Makna Sumpah Pemuda tahun 2012 oleh Sri Surdaniatun, Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah diartikan janji dan harus ditepati, sehingga Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda yang diucapkan saat Kongres Pemuda II di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada tahun 1908, rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Di berbagai wilayah, pemuda Indonesia mulai membentuk perkumpulan dan menentang penjajah. Kemudian, pada tahun 1928, rasa kebangsaan Indonesia dan persatuan Indonesia mulai menjadi cermin dari rasa bangga, rasa memiliki cita-cita tinggi untuk Indonesia merdeka. P3I yang telah dijiwai oleh cita-cita Perhimpunan Indonesia memiliki prakarsa untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua, di mana sebelumnya pada Kongres pertama di Bandung, P3I meminta supaya semua organisasi pemuda mengadakan fusi. Dilansir dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda atas inisiatif P3I, Kongres Indonesia Muda atau disingkat Kongres PEM 22 dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolike Jongelingen Bonn atau disingkat KJB, Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua terjadi pada Minggu, 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop, membahas masalah pendidikan, di mana anak-anak harus mendapatkan pengetahuan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak-anak diwajibkan dididik secara demokratis. Rapat ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sama dengan rapat kedua, hanya saja pada sesi berikutnya berpindah ke gedung Indonesische Club Cuis Kramat. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam kongres terakhir ini sekaligus diumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan tersebut diucapkan sebagai Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda berbunyi sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.